Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama Abi ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat merayakan hari raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah banyak memberikan kita nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat umur, sehingga pada tahun ini kita masih bisa merayakan hari raya Idul Adha 1441 Hijriah. Oleh karena itu mari kita syukuri dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah. Salah satu cara kita bersyukur yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insya Allah kita menjadi orang-orang yang mulia di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kedua tunas, sebagai usuri tauladan kita, sebagai pemimpin umat yang tentunya telah banyak mengajarkan kita yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Oleh karena itu mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat dan salam ini menjadikan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Seluruh umat Islam, anak-anak di seluruh dunia mengemakan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha besar, Allah maha agung, tiada patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bibir yang dia ucapkan, tapi hati pun dia yakini untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha tidak hanya disebut dengan hari raya Idul Adha saja, tapi Idul Adha juga dinamakan hari raya Idul Haji, yaitu hari raya haji, yang mana pada hari ini kaum muslimin di seluruh dunia sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah dengan berpakaian putih tanpa berjahit, untuk melambangkan kepada mereka bahwasanya mereka satu persepsi, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membedakan di antara mereka kecuali ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka sama, hanya ketakwaan yang membedakan. Mereka semua hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selanjutnya hari raya Idul Adha juga dinamakan hari raya kurban atau hari raya nahr, berawal dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayyah inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, kata Ibrahim alaihissalam, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Lalu apa pendapatmu wahai Nabi Allah Ismail alaihissalam? Lalu dijawab oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah engkau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar.
Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk hijrah ke Bakkah. Bakkah adalah kota Mekah sekarang, yang dulunya dinamakan Bakkah. Bakkah artinya tangisan. Bagaimana kalau seandainya kita tinggal di sana, tentunya pasti ada tangisan. Karena negeri tersebut dulunya tandus, gersang, tidak ada pohon pun yang tumbuh di dalamnya. Bahkan ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam menangis karena kekurangan air, tidak ada air. Dan itu merupakan rangkaian ibadah haji. Dan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun berkat ketaatan, ketakwaan, kesabaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang negeri ini tadinya tandus, gersang, tidak ada sepohon pun, menjadi negeri yang aman, yang Allah berikan buah-buahan karena berkat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana doanya, Rabbi ja'al hadza baladan aminah warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang tua untuk senantiasa mendidik anaknya dengan baik, agar dia menjadi anak yang soleh dan soleha, agar menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diajarkan Nabi Allah Ibrahim kepada Ismail. Karena kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya. Di antara 25 kewajiban orang tua terhadap anak, salah satunya mendidik anak dengan baik. Selain memberikan nama, mengajarkannya olahraga dan lain sebagainya, juga menjadikan anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau anak menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah ketika kita meninggal, maka mereka menjadi amal jariah kita. Maka oleh karena itu, didiklah anak sejak dini, ajarkan dia dengan ajaran Islam, ajarkan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hikmah dibalik kita merayakan Idul Adha, yaitu mengajarkan agar anak taat kepada orang tuanya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bagaimana dia taat kepada Allah, begitu taat kepada orang tuanya. Ridallahu fi ridha walidain wa sukhtullahu fi sukhti walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak kepada ridhonya kedua orang tua. Begitupun murkanya Allah Subhanahu wa taala terletak kepada murkanya orang tua. Selagi orang tua kita mengajarkan kepada kebaikan, maka itu harus kita taati, harus kita turuti, harus kita hormat kepada orang tua kita mumpung dia masih hidup. Setelah dia meninggal, maka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merayakan Idul Adha adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita untuk berbagi sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbagi sesama makhluknya adalah sebagaimana dalam digariskan oleh Nabi Muhammad SAW, dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala, qaribun minallah. Begitupun dia dekat dengan surga, qaribun minal jannah wa qaribun minan nas, dan dekat dengan manusia, wa ba'idun minan, dan Allah jauhkan dia dari api neraka. Tapi orang yang tidak mau berbagi sesama manusia, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tentunya ba'idun minallah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'idun minal jannah, dan jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'idun minan nas, dan jauh tentunya dengan manusia. Wa qaribun minan nar, dan dia dekat dengan neraka. Na'udzubillah subhanallahi min dzalik. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah, bagaimana Allah mengumpamakan orang yang mau berbagi sesama manusia. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi Allah mengumpamakan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang yang mau berbagi sesama manusia. Kamatsali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, kemudian Allah lipatkan menjadi 7, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan dari 7 itu Allah lipatkan menjadi 100, menjadi artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran 700 kali lipat kalau dia menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mau berbagi sesama manusia. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya lebih banyak lagi
jika Allah menginginkan. Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah Idul Adha termasuk di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah, "Inna iddatasyhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa alamu annallaha ma'al muttaqin." Jadi di antara bulan-bulan yang Allah muliakan, di antaranya bulan Zulhijjah. Oleh karena itu kita banyak beramal soleh di bulan ini, yang insya Allah akan lipat gandakan amal kita. Tidak hanya amal kita yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik. Sebagaimana dalam firman Allah, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min faluhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh dan dia baik laki-laki dan perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik. Begitupun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar sesuai kebaikan yang dia lakukan. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu amal soleh juga akan menjadikan teman kita ketika kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita. Tidak ada yang bisa menemani kita ketika kita di alam kubur. Tidak ada yang menjadi saksi bagi kita. Tidak ada yang menjadikan pembelaan buat kita di akhirat nanti kecuali amal kita. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, mumpung ada kesempatan kita untuk melaksanakan amal soleh, maka kita lakukan. Karena di bulan Zulhijjah, di antara bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dianjurkan untuk beramal soleh. Jangan sampai kita melakukan maksiat. Kalau kita melakukan maksiat, maka dosa kita juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah di antara kita merayakan hari raya Idul Adha adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk tidak tergoda dengan syaitan. Bagaimana syaitan mengganggu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tentunya banyak godaan dari berbagai arah. Syaitan mengganggu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Namun dengan ketegaran dan ketakwaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tidak tergoda sedikit pun dengan gangguan tersebut. Dan ini bisa menjadikan pelajaran buat kita bahwasanya kita jangan sampai tertipu, tergoda dengan syaitan. Karena syaitan adalah musuh kita, musuh yang paling nyata, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu aduwwum mubin." Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Jangan pernah kita takut dengan syaitan. Jangan pernah kita tergoda oleh syaitan, karena berbagai cara syaitan pasti mengganggu manusia. Dan Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya setiap manusia itu pasti ada syaitan ataupun qarin yang telah Allah Subhanahu wa taala tancapkan kepada diri manusia semenjak dia lahir. Dan itu syaitan tersebut adalah mengganggu manusia. Dan dia bukan Islam kecuali syaitannya atau jinnya Rasulullah SAW. Jin Rasulullah dia masuk Islam dan hanya menyuruh kepada kebaikan, sedangkan kita hanya menyuruh kepada kejahatan. Jadi yang senantiasa mengarahkan kita suatu perbuatan yang buruk itulah syaitan. Ketika kita diganggu oleh syaitan, maka salah satu cara kita untuk menghindari gangguan syaitan yaitu banyak membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak membaca surah An-Nas, banyak membaca surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Begitupun kita harus banyak membacakan surah Al-Baqarah di rumah kita. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, kata Rasulullah SAW. La taj'al buyutakum maqabirah. Karena syaitan dia tidak akan tinggal di dalam rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat Abi sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga di bulan yang mulia ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa saling memaafkan dan semoga menjadi bersih lagi dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lebih dan kurang Abi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.